Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang azas Black. Jadi yang perlu kita ingat, azas Black digunakan ketika ada dua buah benda yang memiliki suhu berbeda itu dicampurkan ke dalam suatu wadah, sehingga nanti akan terjadi perubahan suhu kesetimbangan. Nah, di sini mari kita tulis terlebih dahulu data yang sudah diketahui. Yang pertama, dalam gelas itu berisi 200 cc air. Oke, berarti kita tahu volume airnya itu adalah 200 cc. Nah, 200 cc itu setara dengan 200 cm kubik. Kemudian suhu di dalam gelas yang berisi air itu adalah 40 derajat Celcius. Berarti T airnya itu adalah 40 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan 40 gram es, berarti massa es ya 40 gram. Kemudian kapasitas kalor gelas. Oke, di sini diketahui kapasitas kalor gelas atau C besar itu sebesar 20 kal per derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es itu adalah 80 kal per gram. Oke. Kemudian sudah ya, yang diketahui hanya itu. Kita perlu tahu bahwa tadi kan airnya 40 derajat Celcius itu kan diletakkan ke dalam gelas gitu ya. Jadi nanti kita samakan suhu air dengan suhu gelasnya, yaitu 40 derajat Celcius juga. Kemudian di sini tidak diketahui C air, berarti otomatis kita hafal. Karena yang satuannya yang kita gunakan adalah kalori per gram, berarti kita pakai C airnya itu yang 1 kalori per gram derajat Celcius. Pakai yang itu ya. Oke, yang ditanyakan itu adalah suhu akhir atau T campuran. Nah, gimana langkahnya? Oke, di sini ingat terjadi perubahan benda dari es menjadi air nantinya. Jadi kalau misalkan benda yang dicampur itu adalah es, kita harus membuat grafiknya terlebih dahulu, seperti ini. Es itu kan berada pada suhu derajat Celcius, berada pada titik ini. Titik A, itu bentuknya es, suhunya 0 derajat Celcius. Di sini, untuk mencari Q-nya, kita menggunakan rumus M dikali L. Kemudian, untuk airnya, itu kan anggaplah suhunya di sini ya, air itu 40 derajat Celcius. Itu titiknya di sini. Nah, antara 0 derajat sampai 40 derajat ini kita menggunakan kalor MC delta T. Untuk suhu campurannya atau suhu yang seimbangnya itu kan kurang lebih nanti ada di sekitar sini. Ya kan? Perlu diingat kalau misalkan kita mencampurkan 0 derajat, mencampurkan es misalkan 0 derajat, kemudian airnya itu 40 derajat, otomatis TC-nya itu di antara 0 sampai 40, tidak mungkin lebih dari 40 dan tidak mungkin kurang dari 0 derajat. Sampai situ paham ya? Oke. Maka kita akan menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q serap. Perlu diingat, yang melepas kalor itu adalah yang suhunya lebih panas. Jadi kita tulis hot, di sini cold gitu ya. Nah, di sini yang panas itu si air atau si es. Jawabannya otomatis si es ya. Si air ya. Berarti untuk airnya sendiri kita akan menggunakan MC delta T karena suhunya 40 derajat. Jadi kalau misalkan di dalam grafik, kalau misalkan suhunya di bawah 0 derajat Celcius di sini itu kita menggunakan MC delta T. Kalau 0 ke 0 itu ml, kalau lebih dari 0 itu kita menggunakan MC delta T. Kalau 100 ke 100 yang kalor uap itu kita gunakan M kali U. M kali U. Nah, berarti untuk air yang hot kan air ya. Kemudian yang coldnya itu es. Jadi untuk Q lepas pada air itu berlaku MC delta T. Kemudian jangan lupa untuk air itu kan tadi wadahnya gelas, dan gelas itu diketahui kapasitas kalornya. Berarti nanti kita ikutkan perhitungannya, ditambah
kapasitas dikali delta T dari airnya. Nah, ini rumusnya. Sama dengan kalau yang S, berarti kita ambil ml ditambah mc delta T. Kenapa? Karena prediksinya ada kalor juga di sini. Karena kan suhunya di tengah-tengah antara 0 ke 40. Jadi ada Q mc delta T-nya. Sampai situ paham ya? Kemudian M-nya ini adalah M air. Kemudian ini C gelas, ini MS, ini MS juga. Oke. Kemudian M airnya kan belum diketahui ya. Kita cari dulu menggunakan persamaan Rho sama dengan M per V. Di mana kita mau cari M, berarti rumusnya adalah Rho dikali V. Yang sudah diketahui itu adalah V-nya, yaitu 200 cm3. Karena satuannya cm3, berarti massa jenisnya kita menggunakan yang gram per cm3, yaitu bernilai 1. Jadi massa airnya itu adalah 200 gram. Paham ya? Jadi kita cari menggunakan rumus Rho atau massa jenis. Kemudian kita masukkan, berarti 200 gram. C airnya itu 1, delta T-nya karena T campuran itu kurang dari suhu air, berarti kita tulis 40 dikurangi TC ditambah C gelas 20, yang ini kapasitas kalor gelas, dikali 40 min TC juga. Sama dengan MS-nya itu adalah 40 gram, kalor leburnya 80 ditambah 40. Kemudian C-nya kita pakai C air ya. Berarti 1. Kemudian dikali delta T. Nah, karena suhu campurannya otomatis lebih dari 0 derajat, berarti nanti TC dikurangi 0. 0 itu dari suhu S-nya. Sampai situ paham? Kemudian kita coba hitung. Di sini 200 dikali 40 berarti 8.000 dikurangi 200 TC ditambah 20 kali 40 yaitu 800 dikurangi 20 TC sama dengan 32 ditambah 40 TC dikurangi 0 gitu ya. Oke. Kemudian yang TC kita gabungkan aja menjadi minus 200 TC dikurangi 20 TC dikurangi 40 TC sama dengan 3200 dikurangi 800 dikurangi 8000. Selanjutnya ini menjadi minus 260 TC sama dengan 3200 dikurangi 8800 ya, minus 5600. Maka TC sama dengan minus 5600 dibagi 260. Hasilnya adalah 21,54 derajat Celcius. Jadi, berapa suhunya? Itu adalah 21,54.